ya dari hal-hal lika-liku yang ada di dalam sholat berjamaah dari awal pembahasan kita. Ini harus dipahami bila kita melaksanakan sholat berjamaah agar apa yang kita lakukan di dalam berjamaah ini betul-betul kita mendapatkan keutamaan berjamaah, kita mendapatkan hikmah dari sholat berjamaah, dan juga kita telah menggugurkan kewajiban berjamaah bagi ulama yang mengatakan jamaah kedua, dan juga kita mendapatkan kesunahan akadah bagi ulama yang mengatakan sholat jamaah itu juga sunnah. Perhatikan aturan-aturan yang ada di dalam sholat berjamaah biar gak ngaco. Kebanyakan orang sekarang ngaco di dalam melaksanakan sholat berjamaah sesuai aturan yang berlaku. Nah ini tertib patut ya. Adapun menjelaskan tentang hal yang penyempurnaan tatimah penyempurna dari sholat berjamaah wa udhurul jamaati. Adapun udzur jamaah. Nah, sekarang kita membahas tentang alasan bagi kita untuk boleh tidak melaksanakan sholat jamaah. Wal jumu'ati kal jumu'ati seperti halnya sholat Jumat kal jumu'ati halnya seperti halnya sholat Jumat. Wa udhurul jamaati. Adapun udzur alasan bolehnya kita tidak berjamaah kal jumu'ati halnya seperti halnya sholat Jumat. Begitu juga dalam masalah sholat Jumat, boleh kita nggak sholat Jumat. Nih antaranya nih alasan kita boleh meninggalkan sholat berjamaah, boleh meninggalkan sholat Jumat. Biar tahu ya. Yang pertama, kabarnya itu matorun, karena hujan yang bagaimana ya bulu yang bisa membasahi apa mator. Hujan tersebut sawabahu pada pakaiannya muridul jamaah, orang yang pengen jamaah atau orang yang pengen sholat Jumat ya. Lil khabari as-sahihi, karena berdasarkan khabar hadis yang sahih ya. Yang pertama dari alasan bagi kita boleh meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan sholat Jumat adalah disebabkan hujan deras yang mengakibatkan pakaian kita menjadi basah. Ini berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu amara, memerintahkan Nabi bisolati, dengan sholat firrihali, di rumah-rumah, pondokan-pondokan, yauma matarin, pada hari datangnya hujan, pada hari datangnya hujan ya bulu yang bisa membasahi ya. Apa matar? Asfalan ni'ali, pada alas ya, sendal, alas ya, sepatu ya. Asfalan ni'ali, pada bawahnya alas sepatu ya. Nih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ya dalilul liqaulil matar udhur, dalil liqaulil matar, adanya hujan itu menjadi udzur. Walafdul khabar, lafaz hadisnya bagaimana? Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Abi Malih an abihi qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Fa asabana matarun, kemudian mengenai kepada kami hujan. Lam yabur asbaran alina, yang tidak mengenai bawah sendal-sendal kami. Panada munadi, kemudian memanggil orang, panggilan Rasulullah SAW, sholatlah kalian fi rihalikum, di rumah-rumah kalian atau di pondokan-pondokan kalian, di tenda-tenda kalian, kemah-kemah kalian. Ini dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah ya, tentang hujan ini merupakan udzur bagi orang boleh untuk tidak berjamaah, boleh bagi orang untuk tidak Jumat ya.
Bikhilafi ma berbeda dengan hujan la yabulluhu yang tidak membasahi apa hujan pada sau. Berbeda kalau hujannya ini hujan yang tidak sampai membasahi pakaian kita, ya. Nah, ya memang seperti itu. Kalau hujannya tidak sampai membasahi baju kita, berarti hujannya cuma rintik-rintik, ya. Hujan rintik-rintik, ya. Atau minimal masih ada payung yang bisa kita ya berangkat untuk sholat Jumat atau jamaah, ya. Nah, ya memang seperti itu. Qatrul ma'i, qatrul ma'i ya, qatrul ma'i adapun tetesan air min suku fil toriki dari talang-talang jalan atau ya sukuk ya, sukuk itu ya talang ya, kalau di rumah kan talang atau talang ya, yang ada di jalan ya. Kalau kita lewat itu kan ada talang ya, airnya jatuh kuburan kencang karena talang-talang air ya, itu udhrun merupakan uzur ya. Jadi kalau kita mau ke masjid banyak talang lewat, airnya bisa menciprati pakaian kita dan sebagainya, itu merupakan udzur bagi kita, boleh tidak berjamaah, boleh tidak sholat Jumat. Wa illam yakullahu walaupun ya tidak membasahinya qatrul ma'i, tetesan air dari talang yang ada di jalan ya, pada pakaian, walaupun tidak mau basahi pakaian kita. Ya, kenapa alasannya? Di ghalabati najasatihi, karena ghalabahnya ya, najisnya ya, qatrul ma, tetesan-tetesan air yang jatuh dari talang. Dikhawatirkan ada najis yang menciprati pakaian kita walaupun tidak membasahi. Apalagi kalau di jalanan kuatnya mampet ya, kuat Bekasi kan rata-rata mampet, karena kalau berangkat dari Keranji kemari itu banyak kuat mampet. Kalau kuat mampet, airbotnya itu ke jalan-jalan. Kalau naik motor kita pelan-pelan, ada mobil kenceng jebret keciprat, tantu ke sarung, keciprat tantu ke baju, yang ada sarung kita kena cipratan dari air. Udah jelas-jelas airgot, sumbernya dari kamar mandi. Oh, kamar mandi ngapain? Kencing, dan lain sebagainya, airnya ke got, begitu bau dan sebagainya. Ya najis itu dikhawatirkan seperti itu ya. Boleh got-got kita ya, drainasenya kurang baik, perlu diperbaiki lagi. Itu banyak ya. Coba aja dah kalau Keranji itu banyak. Motor ngebut jurung ya, nyiprat udah pasti ya, udah pasti. Nah ini karena khawatir ghalabah ya, mengenainya najis pada saub kitrul kit ya, qatrul ma tersebut, awistik dari, atau menganggap jijiknya qatrul ma, air cipratan tersebut, maka itu merupakan uzur bagi orang, boleh tidak melaksanakan Jumatan, boleh tidak melaksanakan sholat jamaah. Wawahalun, dan juga ya apa namanya, kotoran hewan. Kalau zaman dulu kebo diumbar, sapi kalau di kampung-kampung itu masuk kambing diumbar, kebo diumbar. Jika ketika jalan itu banyak tai kebo, banyak tai sapi, banyak tai kambing. Lam ya'man, yang tidak merasa aman siapa sahas ma'ahu, bersama wahal ya, kotoran hewan. Yang tidak aman ya, at-talawusa, pada ya mengenai ya bil masyi, sebab berjalan bihi di kotoran hewan tersebut. Saking banyak yang kotoran, kalau kita lewat udah pasti ya nyerempet kena ke pakaian gitu. Karena kalau keadaannya seperti itu, boleh dah kita nggak berangkat Jumatan ya. Apalagi sekarang got-got banyak kayak begitu ya, kotoran manusia ya. Nah ini boleh. Kemudian lagi ya, awizalqa, atau tak khawatir keterpleset karena kotoran tersebut. Kalau kepleset jatuh ya, dudukin tai kebo ya, kena muka lagi tai kebonya ya.
ya pulang dibagi dua, tinggal belah dan teh kebuah pulang bagi dua, ya. Wa harrun syadidun, ya, dan juga ya udrul jamaah atau daripada matorun, ya wahalun waharun syadidun, dan panas yang sangat atau panas yang menyengat. Ini juga merupakan uzur bagi kita, boleh tidak jamaah, boleh tidak jumatan. Ya matahari lagi panas-panasnya, sedang panas-panasnya. Ini biasanya di Timur Tengah. Kalau di kita mah ya panasnya masih belum seberapa. Biasanya di Timur Tengah ya, panasnya luar biasa. Kalau kita keluar tuh nyengatnya luar biasa. Ya boleh bagi kita nggak berangkat jumatan kalau emang keadaannya panasnya luar biasa. Harun syadidun, ya panas yang menyengat atau yang sangat, ya. Kemudian wa in wajada, walaupun mendapatinya dia dilan pada ya, apa namanya, au kalau bahasa Jawa bahasa kita apa ya, naungan. Wa in wajada, walaupun mendapatinya dia dilan pada naungan, ya, yamsi, yang bisa berjalan siapa syakhs fihi, di dalam til, walaupun dia mendapati payung buat jaga-jaga dari panas, tetap nggak apa-apa, nggak jumatan, ya, walaupun dia ada payung, ada ya mantel bisa menutupi dirinya dari panas, atau ada genteng-genteng kalau lewat ke masjid dari rumah orang. Tapi kalau panas dahsyat, boleh bagi dia nggak jumatan, walaupun ada naungan yang dia bisa bawa untuk melaksanakan sholat jamaah atau Jumat, tetap boleh nggak jumatan atau nggak jamaah. Wabardun, dan juga atapnya wa matorun, wabardun, dan dingin syadidun, yang sangat, yang menyakit, ya, dingin yang sangat. Itu juga merupakan uzur daripada bolehnya kita tidak jamaah dan tidak jumatan. Wadulmatun, dan gelap syadidatun, yang sangat, bilaili, pada malam hari, gelap gulita, mati lampu, ya kemudian gak ada rembulan, lagi gelap banget, mau ke masjid gak kelihatan di jalanan, boleh kita nggak berangkat ke masjid jamaah. Wa masyaqqatu maradin, dan masyaqqat sakit, berat karena sakit, ya, berat karena sakit. Wa illam yubih, walaupun tidak diperbolehkannya masyaqqatul marad, ya sakit tersebut, al julusa, pada duduk fis sholat fil fardhi, di dalam sholat fardu, walaupun sakitnya ini tidak diperbolehkannya bagi dia sholat sambil duduk, berarti nggak perlu sakit yang parah. Yang penting sakit di sini koidnya adalah bisa menghilangkan kehusyuan daripada sholat. Nah di sini nih, ya. Ma'ahu al-hudur masyaqqatun tusallibu kamalil khusyu', yaitu bisa merusak kesempurnaan dari kekhusyuan di dalam sholat. Boleh sakit, misalkan habis kena paku nyer di kaki nih. Kalau sholat Jumat itu nyernya luar biasa, pakunya paku karatan dan ya, kena rabies, ya. Nah itu boleh dah, walaupun kita mampu berjalan, ya. Tapi kalau sholat duduk nggak boleh, karena masyaqqatul maradnya tidak sampai diperbolehkannya bagi kita sholat sambil duduk. Nah ini, ya, la sudah tidak, karena sudah, ya, pusing. Kalau pusing nggak boleh, ya, harus berangkat. Ya sirun, yang sedikit, pusing ringan, ya, pusing kepala cuma ringan doang, ya, biasa orang pusing, ya, pusing doang nggak jumatan, nggak boleh, ya. Wa mudafa'atu hadasin, ya. Nah ini pusing itu bukan termasuk uzur orang boleh melakukan sholat, meninggalkan sholat Jumat biraf'i ma'tufun ala masyaqqat, ya. Wa muhtarizuha wa nihaya amal khafif, ya, adapun sakit yang ringan kasuda yasir, ya, pusing, wahama khafifa, panas yang tapi ringan, balesa dibudrit li'annahu la yusamma maradun, karena orang tersebut belum dinamakan orang sakit. Panas baru panas-panas sedikit, ya.
pusing baru pusing-pusing dikit. Itu bukan udzur baginya meninggalkan sholat jamaah dan juga meninggalkan sholat Jumat. Kemudian lagi atapnya wa matwal wa mudafatu hadasin, dan menahan hadas, ngempet nahan hadas, nahan buang min baulin dari kencing, waitin atau buang air besar, aurihin atau buang angin, ya kepengen kebelet banget ini. Jumat udah mepet-mepet ini. Kalau ada sholat Jumat nanti sholatnya nggak khusyuk, boleh kita berangkat, kencing dulu, habis itu nongkrong dulu, selesai boleh ya. Maktufun aidun alal mator wa udurul jamaah mudafatu hadasin golabatuhu, maksudnya memang terkena dia ya daripada menahan wa mahalu qaulin mudabah udron fitar kejamaah illam yatamakkan min tabrigi nafsihi, kalau memang tidak mungkin bagi dia mengosongkan dirinya dari dari kencingnya atau nya atau kentutnya. Wa tatahhur qabla al-faut, dan bersucinya sebelum habisnya waktu jamaah atau Jumat, ya enggak sempat film tamkin, maka apabila mungkin min dzalika ya walam taf'alhu la takun udra bita, kalau mungkin bagi dia habisin dulu tuh kencingnya, habisin dulu tuh nongkrongnya ya, mungkin kemudian berwudu atau mandi, masih ada waktu berangkat, bukan udzur. Ini kalau memang waktu Jumatnya kira-kira udah habis di Jumatan, ya, bukan waktu sholat ya, waktu Jumatnya ya, karena Jumatan itu kan waktu di awal waktu di masjid kita, cari masjid ke sono nggak berangkat lagi, nah itu termasuk udzur ya. Udah fatu hadasin, menahan hadas. Fatukrahu, maka dimakruhkan apa as-sholatu, sholat ma'aha bersama mudabatu hadas, menahan hadas. Makruh hukumnya sholat sambil nahan hadas. Kalau pengen buang hadas, buang dulu baru sholat. Wa in khafa, walaupun mengkhawatirkan siapa syakhs khawtal jamaati, pada hilangnya jamaah, walaupun dia khawatiran jamaah, buang dulu ya. Aduh anak kalau kencing gak bakal dapat jamaah, buang dulu, karena makruh orang sholat nahan hadas walaupun gak dapat jamaah ya, buang dulu, selesaikan dulu buang hajatnya. Lau farrogo, apabila mengosongkan siapa syakhs nafsahu, pada dirinya dari hajatnya, kama seperti keterangan soroha yang menjelaskan bihi dengan mas siapa jamun segolongan ulama. Wa hudusuhu, adapun barunya mudafatu hadas, baru datangnya nahan hadas fil fardi, di dalam sholat fardu, itulah yujawizu, tidaklah memperbolehkan apa hudusul mudafatul hadas ya qat'ahu, pada memutus sholat fardu. Jadi baru datangnya hadas dalam diri kita di dalam sholat fardu ini tidak diperbolehkan bagi kita memutus sholat. Sebelum sholat gak kepengen kencing, sebelum sholat gak kepengen kentut, sebelum sholat gak kepengen ketika udah takbiratul ihram Allahu akbar, baca Fatihah, kepengen kencing, pengen kentut, pengen bagi kita tidak diperbolehkan memutus sholat karena pengen buang hadas. Lanjutin sholatnya, karena datangnya ya hadas tersebut fi asna'is sholat, di tengah-tengah sholat. Gak boleh bagi kita untuk memutus sholat tersebut. Wayahrumu alaihi dzalika, maka dihukumi haram, karena memutus sholat itu hukumnya haram. Tetapi na'am inistadda al-hal wa khafa dararan bihi ya at-tayammum bi katnihi ila tamamis sholat. Ya, kalau memang dikhawatirkan ya akan membahayakan ya di dalam menyempurnakan sholatnya, dia menahan hadasnya, maka boleh dia memutus sholat. Kalau dia tahan terus nih sampai sholat selesai, khawatir bahaya ya, khawatir bahaya, nah kecil, takut gede itunya ya, takut bahaya ya, maka boleh dia membatalkan sholat buang hadas kalau takut membahayakan dari diri.
Ya. Wa mahalu adapun tempatnya perkara dzikra yang telah disebutkan apa fi hadhihi di dalam masalah mudzafatul hadas itu ini tasa apabila masih luas, masih ada apa al waktu sholat bihaitsu law farraqa dengan sekiranya apabila mengosongkan siapa sahas pada hadasnya nafsahu pada dirinya ya adraka maka mendapati siapa sahas as-sholata pada sholat kamilatan hale yang sempurna wa illa dan apabila tidak ini tasa'al waqt kalau waktunya tidak ada tidak luas berarti sudah mepet ya harrama maka diharamkan at-takhiru mengakhirkan sholat lidzalika karena tafrigu nafsihi mengosongkan dirinya dari hadas. Kalau waktu sudah mepet jangan kencing dulu, jangan nongkrong dulu, jangan ngendut dulu, sholat dulu, biarin sholat sambil nahan hadas karena waktunya udah mepet. Kalau ente buang air waktu sholat habis, nah maka sholat dulu, biarin sholat sambil nahan hadas. Itu maksudnya begitu. Wa faqdu libasin. Nah, juga dianggapnya wa matorun wa faqdu libasin. Dan juga boleh bagi orang tidak melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat karena tidak adanya pakaian laikin yang pantas bihi dengannya, nggak punya pakaian yang pantas bagi dirinya di dalam untuk menghadiri sholat jamaah atau sholat Jumat. Wa in wajada walaupun mendapatinya dia satirul aurati pada pakaian yang bisa menutup aurat. Ya. Nah ini ya orang yang tidak memiliki pakaian yang pantas baginya ya. Tetapi ada pakaian yang bisa menutup auratnya ya, maka bagi dia boleh tidak hadir jamaah, boleh tidak hadir Jumat. Wa udrul jamaah faqdu libasin yaliku bihi wa illam yajid libasan aslan. Kalau dengan gambaran dia memang tidak mendapati pakaian sama sekali awajadahu lakina ghairaik bihi, atau dia mendapati tapi pakaian tersebut enggak pantas dia pakai. Wa inna makana zalika udran fi tarkil jamaah li anna alaihi masyaqqatun fi khuruji dzalik. Karena ini merupakan satu masyaqqat ketika dia keluar pakai pakaian yang enggak pantas baginya ya, karena dengan pakaian tersebut ini yuhillul bil muru'ah, akan bisa menghilangkan muru'ah orang tersebut. Contoh ulama enggak punya pakaian yang pantas dengan dirinya ya, yang ada pakaian yang bisa dipakai pada waktu itu cuma celana lepis sama kaos legging ya, kaos anak muda, kaos anak gaul. Kaos tersebut bisa menutup aurat, celana lepis bisa menutup aurat. Tapi ulama kalau pakai pakaian tersebut ini bisa jatuh harga dirinya, karena ulamanya memang dulu memang nggak terbiasa pakai pakaian begitu. Karena ada ulama nyentrik yang pakaiannya stylish ya stylish. Ada ulama yang memang pakaiannya pakaian ulama. Tapi ketika sholat Jumat dia nggak ada tuh pakaian yang cocok dengan dia. Ya ada pakaian tapi bisa menjatuhkan harga diri dia. Ya ketika dia keluar masa ulama pakaiannya begitu, nah bisa menjatuhkan harga diri. Maka bagi dia boleh tidak berangkat sholat jamaah, boleh tidak berangkat sholat Jumat karena tidak ada pakaian yang pantas baginya. Ada pakaian yang bisa menutup aurat tetapi tidak pantas dipakai baginya karena bisa menghilangkan muru'ahnya, harga dirinya. Nah ini ya daripada udzur-udzur ya di dalam sholat berjamaah. Ghayatul fiqoni faqdullah wa in wujida satrul aurah. Ya goya di dalam adanya pakaian tersebut yang tidak pantas, ini merupakan udzuran. Ya. Ayu al-daru bi faqdillah bihi wa in wujida ma yasturu auratahu, walaupun dia mendapati pakaian yang bisa menutup auratnya. Ya. Li anna alaihi masyaqqatun fi khurujihi kadzalika marra. Ya. Kemudian wasairu
masyaqqatin. Ya. Dan ya boleh tidak berjamaah, boleh tidak Jumatan karena berangkatnya rombongan. Bagi siapa? Li muridi safarin, bagi orang yang ingin bepergian, mubahin yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Kalau ente sholat Jumat, ente kan ketinggalan rombongan ziarah. Wah, anda belum sholat Jumat dah, ya, anda nggak jamaah dah, takut ketinggalan rombongan ziarah, boleh, ya, takut ketinggalan rombongan. Wa in amina, walaupun amannya murid safar dia, ya orang yang pengen bepergian, ya, dari perjalanannya, walaupun dia berangkat sendiri aman, tahu tujuannya dan aman di dalam perjalanannya, tetap boleh bagi dia nggak Jumatan, nggak jamaah kalau ditinggal takut ketinggalan rombongan. Walaupun dia bisa pulang sendiri, dia bisa berangkat sendiri, di perjalanan juga aman. Ya, alasan bolehnya untuk tidak Jumatan, untuk tidak berjamaah. Alasannya kenapa? Lima syakotis tihasihi, karena masakot, ya, gelisahnya murid sabar, orang yang pengen bepergian, karena gelisah ini satu masyakot, beban sholat gelisah, jadi tinggalan kagak, ya, nah ini tinggalan kagak rombongan, ketinggalan apa? Nah, itu satu masyakot, ya. Kemudian lagi udhul jamaah wa khaufu dhalimin, mengkhawatirkan pada orang yang zalim. Kalau berangkat Jumat ada yang maniaya nih, ala maksumin, atas perkara yang dijaganya, min irdin, dari harga dirinya, ya, kalau anak berangkat akan ada yang nyakitin, au nafsin, atau dirinya, harga dirinya dilecehin, au nafsin, atau dirinya, au malin, atau hartanya diambil. Khawatir ada yang mendolimi, menyakiti, baik dari harga dirinya dia sendiri atau hartanya. Wa khaufu min hadsin, dan khawatir dari orang yang akan memenjarakan, menahan. Wa khaufu min habsi gharimin, dan mengkhawatirkan dari orang yang akan menahan dari orang yang menghutangi, dari orang yang hutang, muksirin, yang melarat, ya. Nanti punya hutang banyak, kalau ente berangkat Jumat takut ketemu sama orang yang ngutangi, padahal ente lagi dalam badan tidak mampu, waktu tempo sudah kalau berangkat pasti cakep nih, pasti dibawa. Udah nggak usah berangkat Jumatan dah, tak ketemu sama dia, lagi hutang, lagi repot. Nah, boleh dah nggak berangkat, ya, karena kita memang muksir, lagi nggak mampu buat bayar hutang. Beda lagi mampu, duit banyak, hutang mau dibayar. Nah, ini. Wa huduru maridi, dan juga menghadiri orang sakit, boleh bagi kita nggak Jumatan kalau kita sedang menjenguk orang sakit. Wa illam yakun, walaupun tidak adanya marid, orang yang sakit tersebut, itu nahwa qoribin, semisal kerabat, walaupun bukan kerabat kita, teman. Anak mau jenguk teman, hari Jumat jam 10, tahu-tahu kelewat, udah mau Jumatan, ya udah masuk Jumatan, apa-apa, karena kita lagi jenguk orang sakit. Bila muta'ahidin, dengan tanpa orang yang menjaga, udah nggak ada yang jagain ini kalau anak tinggal Jumatan, ya, lahu pada marid, di diri dia sakit, ada yang jagain, ada kita doang, udah masuk Jumatan dijagain tuh, tunggu saudaranya datang. Karena atau adanya marid itu nawa qoribin, semisal, ya, kerabat atau saudara, muhtadiron, hal orang yang sekarat, ya, yang sedang sekarat, butuh teman, ya, butuh orang yang menemani. Aulam yakun, atau tidak adanya marid itu muhtadiron, yang sekarat, atau dia tidak sekarat tapi lakin yaknas, akan tetapi merasa tenang bihi, dengan kehadirannya sahas. Kalau dia datang ini senang, kalau nggak datang kayak bisa ada yang nemenin. Nah, itu baru boleh bagi kita nggak jamaah, boleh bagi kita tidak dan menghadiri orang sakit. Dikit lagi, ya. Wa malabatun asin, dan
mengalahkannya rasa ngantuk. Ya, abang mengalahkan rasa ngantuk. Sangat mengantuk sekali. Ya, bahasa kitanya apa? Ya, golabatun mu'as. Ya, beratnya kan? Mata udah berat banget bahasa kitanya. Masa udah berat banget, ngantuk banget. Boleh. Ya Allah, dia sudah sebelum ngantuk, paling mata sepet banget malam kagak tidur. Ah boleh, Jumatan tidur Kalau Jumatan lu tidur aja tidur, jangan Jumat. Kan, bola batu muas, uzur boleh bagi kita enggak Jumat. Nah, ya mata sepet, kita mata sepet. Jadi disepet-sepetin ya. Atau malam begadang biar nanti tidurnya jam 10 urus sepet buat mata baru tidur jam 10 pagi. Lalu ngapain begadang? Ya, begadang kagak ada manfaatnya. Nah, salah. Ya, jangan begitu ya. Masang aja malam dibegadangin sampai pagi begadang terus ntar jam 10 jam 10 ntar jam 12 Jumatan gua tidur jam 10 dibangunin mata sepet banget ini ya. Enggak Jumatan dulu mata sepet. Emang boleh mata sepet enggak Jumatan boleh. Oh, alasannya begitu dah. Nah, jangan ya. Alasan yang dibuat dulu buat indang tidarihi ketika menantinya dia di jamaati pada sholat jamaah ya. Aduh jam 11 sudah berat buat mata ini ya. Mata udah berat banget ini ya Allah, Jumatan jam 12 lagi. Aduh tidur dah ya, tidur dah Yarin. Wasyiddatun ju'in dan sangat lapar ya, perut keloncongan lapar banget jam setengah 12. Aduh, kalau anak berangkat Jumatan nanti bisa keroncongan ke warteg dah makan dulu habis makan ternyata udah kelewat Jumat nggak apa-apa karena saking laparnya. Jangan pura-pura kelaparan ya, kasih makan pagi udah sarapan, siang masih buat, ini bener-bener malam nggak makan, pagi kagak makan, baru siang keroncongan wah jadi itu malam makan kebuli, paginya nasi goreng. Mau Jumatan katanya keroncongan dari mana? Pagi udah makan ya. Orang keroncongan siddatul ju itu nggak makan 2 hari ya, baru siddatul ju. Nah ini setiap hari makan ya. Jadi jangan jadikan alasan siddatul ju gitu ya sebagai udzur nggak Jumatan tadi belum makan, nggak mau Jumatan lapar perut ya, belum makan, oh alasan lagi ya. Wa atasid siddatul ju'i wa atasid dan haus yang sangat ya, ini haus banget ya. Kemudian wa aman dan orang yang buta, orang buta juga boleh nggak Jumatan, boleh nggak jamaah. Haitsu lam yajid sekiranya tidak mendapatinya aman qaidan pada orang yang menuntut bi ujratil misli dengan biaya isi. Nah sekiranya dia nggak punya duit buat nyuruh orang nuntut atau nggak ada orang yang mau nuntut dia ke masjid, boleh. Wa in ahsana, walaupun dia bisa memperbagus ya ama al-masya pada berjalan bil aso dengan tongkat, walaupun dia bisa jalan pakai tongkat sampai masjid. Tapi kalau nggak ada yang nuntun boleh, Jumatan dah ya boleh. Nah ini daripada uzur atau alasan-alasan seseorang diperbolehkan tidak Jumatan, diperbolehkan tidak jamaah, berarti nggak dapat dosa karena meninggalkannya dia jamaah, meninggalkannya dia sholat Jumat adanya alasan secara syar'i yang memperbolehkan, tapi alasannya bukan karena dibuat buat. Nih tambihun, peringatan, perlu diketahui inna hadal a'dhara, wa semuanya alasan-alasan ini, udzur-udzur ini itu tamna'u bisa mencegah apa hadil akbar, alasan-alasan ini karahatan tarkiha pada kemakruhan meninggalkan jamaah haitsu sunnat sekiranya disunahkan apa jamaah ya, bisa mencegah kemakruhan meninggalkan jamaah sekiranya jamaah itu kan sholat jamaah itu yang mengatakan ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, berarti kalau orang yang meninggalkan jamaah hukumnya makruh. Nah dia meninggalkan karena adanya udzur nggak makruh ya, nggak makruh.
Kemudian wa ismahu, dan dosanya berjamaah, dosanya meninggalkan jamaah, haitsu wajabat, dengan sekiranya wajibnya jamaah. Ya, bagi ulama yang mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Orang yang tidak berjamaah, orang yang tidak jumatan karena adanya udzur, orang tersebut tidak berdosa. Yang mengatakan jamaah wajib atau jumat wajib, dia nggak jumatan, dia nggak jamaah, alasan ini nggak dosa, ya, nggak dosa. Meninggalkan jamaah, meninggalkan jumatan tanpa adanya udzur dosa. Kalau dia berpendapat dengan ya ulama yang mengatakan sholat jamaah atau jumat fardul ain atau wajib. Ya, paham? Nih ya. Wala tuhassilu, dan tidaklah hasil apa hadil akbar, dan tidaklah menghasilkan apa udzur-udzur ini, alasan-alasan ini tidaklah menghasilkan fadilatal jamaati, pada keutamaan jamaah. Jadi orang yang gak jamaah, orang yang gak jumatan karena adanya udzur, dia gak dapat keutamaan jamaah, gak dapat keutamaan jum'ah. Itu maksudnya lah tuhasil. Kama seperti keterangan qala yang berkata kepada Masih An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Majmu'. Wahtarahu, dan memilih siapa ghairu selainnya Imam Nawawi, pada pendapat alaihi yang itu atas jam'un mutaqaddimun, adapun ulama-ulama terdahulu. Apa yang dipilih? Min husulihal, bayaniahnya dari hasilnya dapatnya keutamaan jamaah. Dia enggak jamaah, dia enggak jumatan, karena adanya udzur dia tetap dapat keutamaan jamaah, dia tetap dapat pahala jumatan. Enak gak? Ya, ngantuk berat enggak jumatan dapat pahala ngantuk berat enggak jamaah tetap dapat pahala jamaah, menurut ulama mutaqaddimun, ulama terdahulu, ulama as-salafu as-saleh, ya. Tapi menurut Imam Nawawi ada apa tete, ya, in qasodaha, ya, tetapi ada catatan apabila menyengajanya siapa ma'zurin, orang-orang yang punya udzur pada jamaah. Laulal udzra, apabila tidak adanya udzur itu maujud. Laulal udzra, apabila tidak adanya udzur itu maujud, apabila memang dia akan melaksanakan jamaah, orang-orang yang punya udzur, kalau memang udzurnya tidak ada pada dirinya, dia pasti berangkat jamaah, dia pasti berangkat jumat. Berhubung ada udzur, dia akan berangkat. Ini bukan dibuat Qala, berkata siapa An-Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', ya, perhatikan, yustahabbu, disunahkan hukumnya, liman, bagi orang tarokah yang meninggalkan siapa man al-jumu'ati, pada sholat Jumat, bila udrin, dengan tanpa udzur. Disunahkan bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya alasan apa, ayatasaddaqa, bersodakohnya dia bidinarin, dengan 1 dinar, au nisbihi, atau separuh dinar. 1 dinar berapa? Ya tinggal dikeluarin tuh sodakoh bagi orang yang enggak jumatan tanpa adanya alasan, atau minimal setengahnya. Pasti orang 100.000. Di khabari Abi Dawud, karena berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud wa ghairihi, hadisnya qala fi zawajir akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim, man tarakal jum'ah min ghairi udrin falyatasaddaq bidinarin. Hadisnya, barang siapa meninggalkan salat Jumat dari tanpa udzur, maka bersedekahlah dia dengan 1 dinar. Fa'ilam yajid, apabila dia tidak mendapati 1 dinar, fanisbu dinarin, maka separuh dinar. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, lil Baihaqi bidirhamin, dengan lafaz dirham, au nisbi dirhamin.
au so'in atau satu sok, au mudin atau satu mud. Silakan. Seliter beras, satu sok beras. Wa bi ukhra, dan dalam hadis yang lain Ibnu Majah mursalahu au so'i bintah, satu sok dari gandum, au nisfi sok, au nisfu so'in atau separuh sok dari beras. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Faslun fi sholatil jumu'ah maqal wallahu a'lam bis-shawab. Ayo